Halo warga pecinta KDM. Bagaimana kisah pertemuan KDM dengan almarhum istri pertamanya? Pertemuan KDM dengan istri pertamanya, almarhumah Sri Setiawati, ternyata berawal dari hal yang sederhana. Konon katanya mereka pernah cinlok, guys. Lalu, di mana mereka bertemu? Mengapa mereka memulai hubungan dengan cinlok dan di mana tempatnya? KDM dengan mantan istri keduanya, Anne Ratna Mustika. Konon, hubungan mereka diawali dengan pacaran yang diatur oleh seorang mak comblang. Siapakah yang menjadi mak comblang mereka? Yang lebih mengejutkan, hubungan mereka awalnya tidak direstui oleh keluarga Anne. Kira-kira apa alasannya? Dan yang paling menarik, seperti apa wanita yang cocok menjadi pendamping KDM di masa depan? Simak videonya sampai selesai. Mari kita maaf salah guys. Maksudnya, mari kita bahas. KDM pertama kali bertemu dengan istri pertamanya saat menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Purwakarta. Saat itu sekretarisnya adalah almarhumah Sri Setiawati. Karena sama-sama pengurus dan sering bertemu di sekretariat HMI, benih-benih cinta pun tumbuh tanpa disadari. Mereka sering main bareng, ngobrol, makan Indomie bersama, dan membahas masa depan Purwakarta yang akhirnya berujung pada pernikahan. Namun beberapa bulan setelah melahirkan anak pertama mereka, Aula, Sri Setiawati terkena kanker ganas seberat 4 kg dan akhirnya meninggal dunia. Bertahun-tahun kemudian, KDM bertemu dengan Anne Ratna Mustika di sebuah hotel di Jakarta saat mengikuti suatu program pendidikan. Saat itu, Anne ikut bersama pamannya, yaitu mantan Bupati Purwakarta, Bunyamin Dudi. Setelah kembali ke Purwakarta, KDM menanyakan tentang Anne kepada ajudan pamannya yang bernama Wibisono. Jadi yang jadi mak comblang antara KDM dengan Anne Ratna Mustika adalah ajudan paman Anne Ratna Mustika. Pada akhirnya, Anne semakin dekat dengan KDM yang saat itu masih menjadi anggota DPR RI saat bertamu ke rumah dinas Bupati Purwakarta di mana paman Anne sedang menjabat. Karena sering bertemu KDM dan Anne Ratna Mustika timbul benih-benih asmara. Lalu karena saling kesrem-srem satu sama lain akhirnya mereka pacaran. Namun saat mereka pacaran, paman Anne yang saat itu masih bupati menolak hubungan mereka. Alasan paman Anne Ratna Mustika adalah karena KDM terlalu kritis atau terlalu mengkritik kebijakan pamannya saat itu. KDM waktu jadi DPR ternyata sangat kritis terhadap pemerintah Purwakarta saat itu. Namun walaupun KDM suka kritik paman Anne Mustika Ratna, saat itu KDM juga punya solusi, bukan cuma kritik doang. Lalu mereka pacaran meskipun hubungan mereka awalnya tidak direstui oleh paman Anne. Karena kegigihan KDM untuk mempertahankan hubungan mereka, akhirnya mereka pun mendapatkan restu. Kisah ini diceritakan oleh Anne Ratna Mustika dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Pikiran Rakyat. Lalu beberapa tahun yang lalu tiba-tiba Anne Ratna Mustika menggugat cerai KDM. Lalu orang-orang pun bertanya-tanya. Bahkan rumput yang bergoyang pun ikut bertanya. Kenapa pria setulus KDM digugat cerai? Apakah karena KDM terlalu fokus ngurus rakyatnya sehingga tak ada waktu buat istrinya? Apakah karena pihak ketiga? Apakah karena kepincut sama guru ngajinya? Dan sialnya lagi, setelah melakukan mediasi dan hasilnya gagal, terus KDM dan Anne Mustika Ratna pun resmi cerai, guys. Lalu, seperti apa sosok yang cocok menjadi pendamping KDM di masa depan? Apakah yang cantik, yang ayu, yang energik, atau yang punya jiwa sosial tinggi? Menurut kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Jawaban terbaik gue akan kasih hadiah, yaitu seperangkat alat torpedo. Sekali lagi torpedo ya guys. Jangan lupa torpedo guys, hehehe.